Saya kalau ceramah babnya bab hahaha, ilmu saya ilmu hahaha, jadi yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu udah pusing amat hidup mikirin kaya enggak kaya kan ya kan. Aku lihat wajah teteh, wajah-wajah yang penuh dengan kekurangan, iya kan. Bebasin suami, nggak usah dipikir. Kena gabus pucung ini berat rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Ashhadu an la ilaha illallah azza wa jalla wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Biar kelihatan kayak ustadz beneran, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas guru. Yang ceramah bukan ustadz beneran ini, awas hati-hati. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, Eko. Yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ, Parto. Teman saya satu di DPR, alhamdulillah dia ngewakilin saya. Saya kemari juga kali ngewakilin dia. Dia sering teriak, buat rakyat, kata dia. Saya jawabnya dikit, rakyat yang mana? Gua aja temen lu belum dibagi. Kenapa saya sekarang jarang syuting sama Parto sama Eko? Bukan karena saya udah alim, bukan. Saya jarang syuting karena emang nggak diajak sama dia. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto di sono, Eko di sono, saya di sini. Saya nyampe ke sini, wow, betul-betul luar biasa. Panggungnya, wow, seperti panggung soneta. Wow, lampunya juga bagus. Wow, buat ngobor kodok. Cakep, luar biasa. Sampai dalam hati saya begitu masuk, wow, amazing, gitu kata saya. Alhamdulillah, ini seperti pesta rakyat. Rakyatnya warga Pagadungan. Ibu-ibunya banyak bener, Masya Allah. Maafin Bu, kelihatannya saya ceramah, padahal mah lagi usaha ini. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas teman-teman para asatiz, mohon ikhlas. Kalau barangkali ceramah saya kurang berkenan, ikhlasin aja. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, nggak banyak dalilnya. Kenapa? Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Jadi maafin, saya baca dulu. Nggak enak ini, duitnya udah masuk semua.
Saya bacain aja. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Haji Ade Kuswara Kunang, mohon ikhlas. Wakil Bupati Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, juga Lurah Sertajaya Bapak Indra Septian. Yang terhormat Bapak Haji Mamat Permadi. Tadi saya makan di situ. Ya ada pala gabus gede-gede piring. Saya kata kali ini masa Allah ada bedug gede banget, nggak tahu pala gabus. Sayang aja saya colek beliau, saya bilang sayang ini makannya malam, kalau makan siang aja tengah hari bentet nih, waduh bisa nambah kita. Mudah-mudahan besok kali diundang lagi. Ya maksudnya buat makan aja gitu. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya iyalah. Juga yang saya hormati, yang kita muliakan Abah Juna, Abah Haji Sarim, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rafiq, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Kamil. Mohon ikhlas Kiai, kalau Kiai ikhlas Allah ridho kita, saya masuk surga ikut rombongan Kiai. Kalau sendirian nggak sanggup, keinjak orang kali. Juga guru kita yang tadi memberikan tausiahnya Al-Mukarram Ustadz Ulum, mohon ikhlas guru. Juga Bapak Haji Namid, juga Ustadz Aeb, Ustadz Makmun, sahabat-sahabat saya. Juga Ketua Panitia Kang Ruslan, makasih Kang Ruslan. Ini acara sukses, mudah-mudahan Kang Ruslan bisa bikin acara kayak gini seminggu 3 kali. Enggak ada jebolnya. Kalaupun jebol di sini ntar di akhirat kegantian langsung masuk surga. Amin. Enggak ada orang jadi ketua panitia sampai bengek mati, enggak ada. Mau panitia pengajian sih. Guru-guru saya, para tokoh, para sepuh mohon ikhlas. Mak saya, maji saya, nenek saya enggak sebutin satu-satu. Kenapa saya enggak sebutin? Karena emang enggak ditulisin. Sumpah demi Allah kalau saya bohong. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita kumpul di sini semua jadi doa berkah buat kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang lagi ribut di rumah biar pulang pada baik sama lakinya. Amin ya rabbal alamin. Maaf, saya kalau lihat tulisan rada burak. Tapi kalau cepean enggak burak. Itu salah satu kelemahan saya. Tadi ada tukang air mau dagang, saya langsung datang jadi ketunda airnya tuh, kanan kiri ada air kesehatan bu. Air itu sehat. Ya bang, wati so udah gumoh nih. Alhamdulillah saya bangga datang ke sini, kursi sama penceramah gedean kursinya. Ada tukang air ya? Iya ada tukang air, ntar tukang air kita kasih tahu. Kenapa ini? Masya Allah, alhamdulillah. Berkah guru, berkah. berkah. Ayo, hadroh udah main, hadroh udah enak dari tadi, biar istirahat dulu. Yuk biar Allah kasih geser hujannya bareng-bareng bu. Bu, ibuku, bapakku, saudaraku, yuk yang keras suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu ala. Lagi-lagi sallallahu ala. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu ala. Supaya merapat kita ke dalam biar anget. Abangku, oh geser
Geser speakernya, hujan takut ada kecoa kawin. Ya. Udah lah jadi kayak orang pindahan, repot amat ini. Bang Haji udah biarin anak buah aja. Ya. Udah. Tempat tidurnya mana tempat tidur? Udah tek-tekin. Belum pernah ibu ngeliat Ustadz ceramah begitu ada gerimis langsung pules. Nah, ayo bismillah. Ibu, Bapak, izin Bapak, saya kalau ceramah lebih menghadap ke ibu-ibu nanti. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina bina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Kangen hujannya sama kita. Ya, biar gak keganggu, ayo tetap semangat. Habis Rajab habis roah, habis puasa, Lebaran, duit mulu itu. Habis Rajab, habis roah, habis puasa, mudah-mudahan biar sehat nyampe ke Ramadan berikutnya, amin. Cakep ibuku, ya. Bareng-bareng Allahumma barik lana firan wa balilna wa hasil maqas. Wow, suaranya luar biasa. Lagi-lagi Allahumma firau wa balina Roma wa hasil, amin ya rabbal. Kedengeran dan kelihatan ibu-ibu lebih semangat, bapak-bapak kurang. Maafin saya kalau lihat ibu-ibu saya kayaknya semangat gitu, berapi-api. Ngelihat bapak-bapak gampang ngelobet saya. Maafin bapak, ibu dulu, ibu yang keras. Allahumma firajaba wa balina Roma wa hasil. Cakep, luar biasa. Makanya ibu ahli surga semua, amin. Saya kurang setuju kalau ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya kurang setuju, karena penceramahnya ngomong begitu juga bininya perempuan, emaknya neneknya mertuanya juga jangan tega-tega banget. Ngapa? Saya selalu bilang istri saya mudah-mudahan masuk surga duluan. Saya selalu begitu, karena kalau masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan aja berisik. Ya Pak, jadi kalau istri alem aja katanya, nih lagi ngalem aja dulu nih ya. Jadi bini kita nggak ada salahnya, bener terus, amin. Makanya ibu ahli surga, amin. Sampai surga ada di bawah telapak kaki. Artinya ibu yang punya surga di telapak kakinya. Telapak kaki bapak nggak ada apa-apanya, pecah-pecah, belah-belah, hitam-hitam. Ya, makanya Pak, istri kita itu cakep, hebat, ngajinya rajin, harian, mingguan, bulanan, arisan. Makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak ngajinya enggak serajin ibu-ibu, makanya baju kokonya setahun itu juga. Yang digeser, yang diganti cuman kancingnya doang. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada ungu, ada pink. Jadi ibu-ibu nih ahli surga semua, amin. Kita belakangan Pak, sebab saya pengennya begitu. Mendingan bini kita masuk surga duluan Pak. Kalau masuk surga ketinggalan, habis kita di dalam juga diomelin sama dia. Tinggalan kondangan aja sampai. Kalau kondangan jalan aja, nggak bilang-bilang. Itu kondangan, apalagi di surga, antar bingung kita ngadepin malaikat. Berisik amat bininya.
Kenapa ibu? Karena ibu mesti senang, ibu mesti girang, ibu mesti hebat. Saya kalau ceramah, maaf bapak lebih senang ngalem ibu-ibu karena ngajinya pinter. Di kampung apa kita? Pagadungan, rawa, bangkongnya jangan ke saya dong. Baru saya ngomong rawa, bangkong, berarti aku. Kelihatan ahli surga tubuh nih begini nih, yang bela-belain acara punya tenda, tendanya makin berkah, amin. Yang punya son-sonnya dipakai ngaji makin berkah, amin. Yang punya tugas abang-abang saya, senior-senior saya, ketua panitia, semua tim panitia yang ada di lapangan malam ini kumpul ngaji. Mudah-mudahan abang-abang saya duluan masuk surga. Kita masih audisi bang. Apa orang yang ceramah dijamin masuk surga duluan? Belum tentu. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar kata guru saya, yang matinya husnul khotimah masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi, bisa jadi panitia yang masuk surga duluan daripada penceramahnya, karena dia yang bayar, dia yang ngumpulin duitnya. Jadi kita masih audisi saudaraku. Makanya malam hari ini kita kumpul, mudah-mudahan bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita, tapi kampung-kampung kita ada di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Kuat nggak kira-kira nih sampai jam 10 saya ceramah? Sampai jam 11 kuat? Ibu kuat sampai jam 11? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1? Saya enggak. Ibu terusin aja sampai pagi, enggak apa-apa. Emang ada penceramah di sini sampai 1 jam? Ada. Ada ustadz ceramah di sini sampai 2 jam? Ada. Wow, yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Saya nggak mau sampai bebusa. Ini malam hari ini kebahagiaan kita bersama. Saya masuk tukang dagang udah sepanjang jalan Bukalapak ada. Tendanya segini besarnya ada. Saya lihat di situ bupatinya ada, wakil bupatinya ada, dewannya ada, camatnya ada, lurahnya ada, RW-nya ada, RT-nya juga ada. Tahu orangnya mah? Ada juga. Ada Bang Muhammad, ada. Ada. Pak Lurah ada. Alhamdulillah, saya anget kalau lurahnya ada, RW-nya ada ya. Big Boss juga ada, alhamdulillah. Enggak takut kekurangan saya. Saya berani buktiin ini di Pagadungan, ibu. Pinter mana ngajinya bapak sama ibu? Pasti pinteran ibu-ibu. Makanya abang wajar kita kalah terus. Sebab ibu-ibu orang hebat. Saking pinternya bini kita, kadang-kadang kita ngomong 1, dia 10. Saking pinternya bini kita, kadang-kadang kita kasih duit 1 juta enggak dihitung, begitu ngomong sedikit kurang nih. Makanya istri kita itu lebih hebat daripada kita. Insinyur, profesor, doktor, presiden, raja sekalipun keluarnya dari rahim berarti ibu hebat. Ibu ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, saudara nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak. Saking hebatnya ibu, ngeden ditungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? So, umur hidup saya belum pernah ngelihat lakinya lagi ngeden, bininya depan pintu, terus papa, baru 2 potong nih, terus pak, nggak ada. Saya berani taruhan di Pagadungan pinter mana ngajinya. Ibu ikutin saya, bapak diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar inna syani'aka huwal.
Cakep, masih ada suaranya. Sambung ibu. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Cakep, suara ibu cakep. Di belakang masih separoh, mungkin lagi nyeri huntu meureun. Rada itu ibu, walaupun di depan rame, di belakang belum rame, tapi bapak hampir nyaris enggak ada suaranya. Ibu dengerin suara bapak, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak Alazi, ayo pak Alazi, ayo pak Alazi. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasolli lirabb inna syani'aka. Mantap, ahli surga. Ibu diam, bapak punten banyak ya ngaranna alem bae pamajikan mah kudu di alem bae. Cokolot ge kitu pamajikan mah kudu di alem bae. Ibu diam, coba bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafizatur rafi'ah. Ayo pak iza, iza, ayo pak iza, ayo iza, iza kemana bahas ya iza. Survei membuktikan benar bahwa di Pagadungan ini lebih pinter ibu-ibu daripada bapak-bapak. Setiap pengajian pak, kalau ibu-ibu begitu duduk udah rame. Pengajian belum mulai, saya lihat tadi live streaming kan ya, saya lihat ibu-ibu udah kumpul rapat, bapak-bapak baru di belakang dua. Ada yang penceramanya udah mulai, acara udah tawasulan masih di samping tembok, bledupo, bledupo. Itu bapak. Makanya pengajian bapak-bapak nggak seramai pengajian ibu-ibu. Ustazah datang sebelum duduk udah nawarin utang seragam. Cakep. Ada pengajian bapak-bapak kiai begitu duduk nawarin seragam. Bener bu? Begitu duduk ibu-ibu udah ada lagunya zaman dulu qasidah. Mari oh mari mari baca sholawat. Mari oh baca agar kita semua syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk marilah, marilah, marilah hai kawan. Ada lagunya pengajian bapak-bapak ada enggak? Enggak ada, paling begitu diajarin duduk udah enggak ada suaranya. Kalau ibu mah enak, sedikit aja. Makanya saya ngalamin banget kalau ceramah di depan ibu-ibu tuh enggak terlalu capek pak. Sedikit aja. Siapa ingin ke surga, pintu yang keras. Siapa ingin pintu yang keras, tak mudah hanya seorang. Carilah pintu surga. Ada bapak-bapak ngikutin? Enggak ada, mah dia bingung aja sama urusan dia. Kelihatannya mah khusyuk, nggak tahu pikirannya di mana. Bapak pengajian jarang ada lagunya. Makanya kalau diajakin nyanyi diem, coba nih bapak diem sedikit aja, sedikit aja. Nih Pak ayo. Bila Israel, tuh nggak ada. Coba ibu, bila Israel. Nggak capek kan? Jasad terbujur, coba seluruh akan
sekujur badan. Ajib, mantep, cakep. Bapak enggak ada. Bagaimana enggak lobet kita? Ngeliat mukanya aja sangar. Sampai di tempat ngaji masih sangar aja. Saya nggak merasa kayak jadi penceramah depan bapak-bapak dari jauh gitu. Saya ngerasa kayak maling motor. Mandangnya sampai cabok paehan. Kalau pengajian ibu-ibu tuh bikin senang, makanya saya bilang wanita ahli surga semua, amin. Bapak-bapak diajakin selawat nggak ada suaranya, diajakin ngaji nggak ada suaranya. Benar. Ada lagunya nih, pasti nyaut nih, cuman nggak keras, dikit dalam hati nih. Lagunya gini. Janda yang mana? Janda yang mana? Dalam hatinya janda yang putih. Ini yang disebut al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Akur karena refagan memang luar biasa. Tokoh udah 3 angkatan refagan, iya Bu? Ibu hafal nggak? Ibu refagan juga? Ah? Ibu refagan apa bodrek? Buset, zaman dulu refagan sakit kepala. Udah 3 angkatan, artinya kita kumpul. Yang senior angkatan pertama barokah, karena malam hari ini kebagian doa dan fatihahnya buat almarhum almarhumah senior kita, pendiri refagan. Amin ya rabbal. Berkah. Sebab kita hidup nggak bakal sendirian, nggak bakal ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Benar ibu? Di sejarah manusia, karena dia keluar dari rahim emaknya. Setiap orang dia keluar dari rahim ibunya, makanya itu disebut anaknya. Karena keluarnya dari dia. Bagaimana sih gue ceramah ini? Gue sih ngeliatin ke atas aja masih bingung. Ya, udah geser-geser dikit ya. Ya Bu, disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, maka itu anaknya. Kalau yang keluar dari pralon itu curut namanya. Biar jelas, biar jelas. Kalau yang keluar dari liang awi itu nying-nying ngaranna eta. Makanya hari ini kita ada di 3 generasi dari refagan. Dari mana? Dari orang-orang tua kita. Nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada refagan. Kira-kira begitu tuh. Iya Bu. Jadi kita nerusin jalannya orang tua, makin barokah. Buktinya malam hari ini kita kumpul, persatuan dan kesatuan ternyata adanya di lembur Pagadungan. Luar biasa. Luar biasa. Ibu belum ngantuk? Ngantuk dong biar cepet kelar. Jadi malam hari ini kita sudah diwariskan kebaikan oleh para leluhur kita, para leluhur kampung kita, para tokoh kita, para senior kita. Buktinya ada refagan angkatan 1, angkatan 2, dan sekarang angkatan ke-3. Barokah kita. Makin lama makin meningkat. Mudah-mudahan dari Pagadungan besok ada yang jadi jenderal, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi orang kaya, amin. Ada yang jadi artis terkenal, karena kita sudah diwariskan oleh orang-orang tua kita kebaikan. Hari ini teman-teman panitia 2 jempol karena masih sanggup kita melakukan kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surga. Hari ini kita diwarisin oleh orang-orang tua kita kebaikan. Berumah tangga kita baik, bertetangga kita baik, bermasyarakat kita baik, berbangsa-bangsa kita baik, bersuku-suku kita baik, ber-Indonesia kita baik. Berarti Republik Indonesia ini negara yang paling baik. Buktinya adik-adik kita. Besok yang kecil bakal gede, yang gede bakal dewasa, yang dewasa bakal tua, yang udah tua bakalan mati. Jadi hidup tinggal nunggu giliran. Ya, kalau saya muda udah enggak, dewasa udah kelewat, tua banget juga belum, tinggal nungguin
Biasa dong ngomong matinya, biasa dong. Jangan kayak kesel gitu, mati. Ya Bu, makanya saya kalau ceramah ngajaknya girang. Saya nggak pernah mikirin materi ceramah saya nyampe apa enggak. Yang penting ibu senang, itu aja dulu. Kalau mau bener sama kiai, mau rame sama saya. Biar jelas ini. Jadi jangan ngundang akri pengen bener. Nggak percaya saya. Saya juga nggak yakin ini bener saya di mana. Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Ribut urusannya itu mah. Tapi kalau kita lihat begini, ini masyarakat Indonesia aslinya begini, akur. Apa temanya? Berjabat tangan apa? Satu jabat tangan 1000 hilang. Buset, maling. Satu jabat tangan 1000 persaudaraan. Cakep benar. Kayak 1000. Gope aja udah banyak sebetulnya. Cakepnya tuh tema. Artinya kita ayo biar nggak selek jabatan tangan, aman. Coba dah. Tanpa sadar kumpulnya kita malam hari ini, yang kemarin buang muka sekarang nggak bisa buang. Kalau dia buang mukanya kan becek, kita mau comotin mukanya. Artinya yang nggak akur-akur diakurin. Ini ketua panitia cakep. Saya kalau ceramah babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Jadi yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu udah hahaha aja. Pusing amat hidup mikirin kaya, enggak kaya. Ya kan? Aku lihat wajah teteh. Wajah-wajah yang penuh dengan kekurangan, iya kan? Bebasin. Suami nggak usah dipikirin, pengen senang jangan mikirin suami, capek. Punya suami hitam nggak usah ngedoa ya Allah putihkan suami aku, nggak usah. Saya kasih tahu biarin suami hidung, nggak ngaruh, biar dia kuruk nggak ngaruh, yang penting banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Suaminya ngomong ngedana hati anjing. Paehan gue nggak penceramah ya. Nggak, ini fakta Pak. Survei membuktikan ternyata suami itu nggak penting-penting banget. Maaf nih saya tanya lagi, biarin suami pergi 2-3 hari gawe nggak masalah, asal sebelum berangkat gawe ngasih, pulang gawe juga setor. Buat apa punya suami di rumah terus tapi nggak punya? Artinya Pak, biar paham kita Pak. Nggak percaya saya tanya lagi, biarin kita ke toko emas, ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal yang penting bawa. Buat apa kita ke pasar bawa suami tapi nggak bawa? Artinya Bapak biar paham, wajar ternyata dalam rumah tangga yang mati duluan itu suami. Kita lebih dulu ditinggal mati sama bapak daripada ditinggal mati ibu. Artinya Pak, kita mesti senang dan kita harus sadar bahwa kita sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh. Bahkan ada kawan saya begitu dibawa ke dokter, dicek nggak ada penyakitnya, disuntik nggak ngaruh, di ronsen ternyata begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar istrinya. Percalangat teh aduwe. Jadi malam hari ini saya ajak babnya bab supaya ibu tetap di rumah persoalan banyak hadapi dengan selesai. Ya Bu, jangan terlalu banyak main hati, main perasaan, mikirin suami, cemburuan, capek. Jujur ibu, semua laki-laki kalau di hadapan istrinya pasti ada begonya. Rata-rata suami di depan istri pasti ada begonya. Baru keluar belum 1 jam, baru 2 menit, Sherlock papa, akhirnya di Sherlock depan pintu doang. Jadi jangan takut ibu suami biar dia bilang setan nih, marah-marah, monyet sia, itu siang. Tapi kalau udah malam dia pengen itu monyet dipakai juga. Bego nggak kira-kira? Bego. Makanya saya kasih tahu ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim
Buktiin nanti pulang ke rumah. Kalau suami ngomel-ngomel, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Ibu diri sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Nanti praktekin Bu ya. Jangan apa-apa ribut KDRT, ribut KDRT. Begitu ribut lapor polisi, ribut lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sarua baik. Bahkan ada seorang kiai datang jamaahnya, Pak Kiai minta cai. Kenapa? Istri saya kabur udah 3 hari dari rumah Kiai. Berapa hari kata Kiai kabur? Udah 3 hari Kiai. Oh, istri saya udah seminggu ya. Artinya urusan rumah tangga yang hebat, yang mau bertahan. Makanya ibu-ibu kita biar dia nggak kaya tapi keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, wa iyah, wa ana, wa endi, wa enung, uwa kita semua. Jadi orang yang rumah tangganya bagus pasti landasan tauhidnya la ilaha illallah, baru disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wa enna, wa enju, wa atih, wa enung. Itu uwa kita semua. Ya Bu, udah ngantuk belum? Mak belum ngantuk. Beneran ini kalau bapak sih jago begadang. Ibu udah ngantuk belum? Wow. Apakah ibu security? Jago-jago begadang kan security ibu. Belum bosan belum? Senang kita kumpul malam hari ini. Senang panitia bikin acara seperti ini. Senang ibu ketemu dengan saya. Wow, coba kalau emang senang bilang yang jujur. Kalau kau senang hati bilang hore. Benar. Aku nggak mau ada dusta di antara kita. Kalau kau senang hati bilang hore. Nah, tuh, enak Pak. Kalau ibu enak, kalau bapak makan kayak kesel gitu. Enaknya begitu, makanya nggak capek. Saya ngalamin banget kalau ngaji sama ibu-ibu nggak berasa capek. Karena enak, nyambernya empuk. Sedikit aja, Allahumma sholli. Istirahat kita. Dan halo. Kita lepas aja enak. Wa husnul. Gitu-gitu doang. Jadi ngurangin tenaga. Supaya nggak capek banget tuh. Kita ngomong dia mah terus aja. Enak banget. Wa sahbihi. Cakep. Wa nafasim bi'adadi. Kan enak kita menghemat, jadi nggak capek-capek banget. Coba kalau ngaji sama bapak-bapak berasa diseksa. Kita ajak apa aja dia mah diem aja, kayak dibilang seneng kayak orang gedek gitu. Kalau ibu-ibu mah empuk banget. Udah ngalamin saya mah di mana aja saya ceramah itu begitu. Kalau bapak-bapak ketawanya tuh dicicil. Oh ibu-ibu kan kalau bapak ketawanya gitu. Jadi kayaknya sakit tahu digituin. Jadi kita lempar begitu aja tuh Bang, enak banget. Coba ibu dengerin bapak. Allahumma, tuh nggak ada yang mau. Nah, yuk kita Isra Mi'raj dikit. Ini nggak apa-apa hujan ini? Nggak takut sakit gitu? Enggak? Apa kita selesain aja malam ini gimana? Masih terus? Masih terus? Oh, belum pernah ada di kampung sini penceramah sampai step pingsan. Belum.
Ya, temanya Isra Mi'raj, sedikit aja barangkali, dikit-dikit aja. Kalau mau cari materi yang cakep ke kiai aja. Ke saya enggak jelas. Ya. Ibu, Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa. Bu, lagi yuk biar anginnya enggak terlalu kenceng ya, Bu ya. Ya, Bu ya, selawat yuk. Yuk. Ibu, yang keras ya. Yuk, bukti cinta kita ke Nabi ya, Bu ya. Kalau Allah sayang ke Nabi, mudah-mudahan Nabi juga sayang sama kita. Ya, Bu. Ada gendang nih. Hah? Emang hari abis ini ada dangdutan? Enggak. Tapi di sini kalau ada acara resep ngaji ongkoh, dangdutan juga. Oh, resep. Wow. Luar biasa. Berarti emak punya dong lagu yang tembak-tembak, dor-dor, tembak-tembak itu. Waktu ku kecil dan mendingan lagu yang ada di surga ya, Bu ya. Tuh ibu kita tuh sedikit aja kita ngaji ada berkahnya. Wujud kidam muhalafatu awadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya qudrati radat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman hayan samian basiran mutakaliman. Berkah luar biasa, Masya Allah. Saya ngerasa kayak datang di pesta rakyat ini. Luar biasa. Kang Gendang juga kompak. Ibu kalau mau nyari mantu yang biar anak ibu aman, cari mantu tukang kendang. Insya Allah nggak ada yang berani nyolek anak ibu. Tuas tabokan Kang Gendang mah. Aman ya, Bu ya. Yuk sedikit. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya terjadi dalam Nabi besar kita, dalam riwayat Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Bukti Allah cinta ke Nabi di saat duka, ditinggal istri tercinta, ditinggal paman tercinta, dihibur oleh Allah, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bukti Nabi cinta sama kita, dibelain kita dari 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Ada ngap ya. Ya. Dari 5 waktu sehari semalam kita masih nggak kuat, Bu. Sampai Nabi Allah Musa alaihi salam nggak percaya kalau umatnya Nabi sanggup sholat 50 waktu sehari semalam. Nego mundar mandir Rasulullah menghadap Allah dari 50 menjadi 5 waktu sehari. 5 waktu apakah kita sudah sholat dengan baik? Enggak. Jujur kita pernah enggak sholat. Keenakan ngobrol, kebanyakan urusan, tetap akhirnya kita kelewat waktu sholat. Bener? Jujur. Saya sendiri Pak, Bapak belum pernah ngeliat Ustadz ceramah pulang pagi sholat subuhnya jam 9:30. Itu aku. Kata istri saya, waduh Papa sholat duha. Padahal lagi kodok kunutnya ada, kode subuh. Bener. Kita bisa kesinggung lagu qasidah udah ngingetin kita. Mak masih ingat, Bapak belum tentu. Mana lagunya? Subuh, kesiangan, zuhur. Kecapean bisa. Itu kita banget itu. Itu kita banget itu, subuh kesiangan. Bener? Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kita banget itu. Jadi kita boleh kesinggung dengan satu lagi, memotivasi kita harusnya benar. Secara jujur, maaf abangku, apakah kita kebanyakan ngobrol, ingat waktu, kadang-kadang lupa.
Maaf, kadang-kadang di kantor kita lebih senang panggilan bos, mau gajian, mau dapat bonus daripada panggilan azan. Bener? Ibu apa ibu pikir jadi artis itu sholatnya bener? Saya ngalamin, mau sholat zuhur setengah 12 di make up, bergerak mulut, dub zuhur, lewat, asar belum kelar, ibu. Sama, saya pikir semua manusia pasti pernah ninggalin sholat dengan macam-macam ceritanya. Padahal yang cakep, boleh dilihat ibu, orang yang sholatnya cakep kelihatan ngomongnya bagus. Orang yang sholatnya cakep, kelakuannya cakep. Suami yang bagus berarti sholatnya bagus. Istri yang cakep berarti sholatnya cakep. Tinggal lihat sholatnya aja, kalau masih punya yang keji dan yang muntar, berarti sholatnya belum bisa mencegah yang keji dan yang gitu. Di omongan ini saya ceramah sama aja saya nyeramain diri saya. Ternyata benar. Kadang-kadang kita ngomong buat orang lain, ternyata omongan itu buat kita sendiri. Berapa banyak orang yang kemakan dengan omongannya. Benar, benar. Malam hari ini di suasana rintik-rintik hujan kita terus masih tetap bertahan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan Allah datangkan ridhonya buat kita. Mak-mak kita yang lagi sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Abang-abang kita yang lagi bingung usaha mau punya modal, mudah-mudahan Allah kasih jalan, banyak duit jadi modalnya. Jangan pusing-pusing abang, nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Mak susah, bapak susah, adik susah, kakek susah, berarti kita udah turunan. Kalau saya nggak ada dari dulu turunan miskin, nggak ada. Bapak nggak miskin, ibu nggak miskin, kakek nenek juga nggak ada yang miskin. Fakir. Turunan saya nggak ada yang miskin, tapi fakir. Kalau miskin susah, iya fakir, belangsak bisa. Makanya beruntung kita bisa ngikutin orang tua. Saya sampai viral tuh saya mimpin tahlil. Setiap lebaran tuh viral, semua nyilaru ini bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang mana, bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang mana, yang ini yang itu yang mana. Al-Fatihah. Wa ila hadratil khususun ummina ma ajinu iya binti bapak nuaitata bin bapak nu iya nuaita jeung nu iya jeung nu itu tuh nuaita jeung nu itu jeung nu iya Al-Fatihah. Jadi saya sebelum ngelawak sebetulnya udah ikutin bapak saya. Makanya pelawak di pemimpin tahlil nggak banyak, termasuk saya lumayan. Karena kata bapak saya ikut tahlil, malu ngomong ntar kalau nggak ikut gitu. Jadi setiap ada yang meninggal, emak saya udah teriak, ikut bapak tahlil, cepetan, jangan kemana-mana. Emang apa sih mak? Emang nggak masak. Terus yang cinta sama Nabi, yang cinta ke Allah, kita buktikan malam hari ini kita nggak bergerak karena cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Kita peringati Isra Mi'rajnya, berarti kita cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta ke Nabi, Allah kasih ridhonya buat kita, kita dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah. Bismillah, mudah-mudahan hujannya ngegeser. Amin. Kita beres ngaji baru hujan di bahan. Setuju ibu? Setuju ya. Terus ini belum ada yang ngantuk belum? Bapak juga masih kuat, ibu juga masih kuat. Irama balik naya air. Ceramah di depan orang kuat-kuat kabeh. Terus ibu? Yuk. Malam hari ini kita merayakan Isra Mi'raj. Yang paling dan terpenting dalam cerita Isra, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah tentang sholat. Yuk kita dandan yang rapian dengan sholat kita. Sebab sholat yang bagus, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, orang yang khusyuk dalam sholatnya itu orang yang bagus. Sebab fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa dia? Orang yang sholatnya tidak
Khusyuk. Apakah kita sudah khusyuk? Belum, abangku. Kita dalam sholat sering nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pada saat kita sholat di kepala kita, Allah nggak besar, yang besar utang kita. Kita nyebut Allahu Akbar, banyak kita nyebut Allahu Akbar. Tapi pada saat kita sholat, yang kita anggap banyak malah utang kita, urusan kita, sangkutan kita. Wajar kalau sholat kita suka ngitung rakaat sabar ayahnya. Itu artinya di kepala kita lebih banyak urusan kehidupan kita daripada urusan ibadah kita. Ya Bu, saya nggak berani. Siapa itu? Saya. Makanya saya bilang, siapa orang yang benar? Bukan hari ini, orang yang benar nanti yang ada di surga. Bahkan ada protes, ada orang yang nggak ibadah kok ada di surga, berarti dia sukses. Buktinya ada di surga. Padahal dia bukan ahli ibadah, protes, kok dia nggak ahli ibadah ada di surga. Apa kata orang soleh? Dia masuk surga karena Rahmanir Rahim, karena kasih sayangnya Allah. Bisa aja abangku yang jadi ketua panitia yang ngawal saya sampai jatuh dan pakai melorot kelihatan, warnanya biru persis di belakang saya, hampir mentok. Wah, saya malu, lato-latonya rada hitam. Semangatnya bisa jadi abang saya yang duluan masuk surganya karena saking pengennya. Saya buru-buru naik panggung. Hebat nggak itu? Hebat. Ada rahasia Allah. Jangan berapa banyak orang yang merasa hebat, merasa benar, berapa banyak orang yang pinter tapi sering main pinter-pinteran. Mendingan orang bego, nggak ada yang main bego-begoan. Udah bego sih. Bapak ibu boleh buktiin, ibu punya anak pinter kuliah di luar negeri S1, S2. Jangan bangga punya anak kuliah di S1, S2, S3. Ternyata orang yang kebanyakan S itu beku. Ibu punya anak kuliah di luar negeri, ibu sakit nggak pulang. Ibu punya anak kuliahnya pintar, orang hebat, orang besar, kaya di luar negeri, ibu sakit nggak pulang sampai meninggal. Anak belum sempat pulang. Kira-kira sedih nggak? Punya anak pinter tapi ibu sakit nggak pulang, lagi sibuk dengan kerjaan, lagi sibuk dengan urusan, sampai ibu meninggal mau dikuburin malam sore ini, nunggu anak supaya pulang dulu, sampai pagi belum pulang. Kira-kira iseng nggak Bu? Makanya saya saranin punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Emaknya sakit dia di situ, emaknya badannya dingin pakaiin balsem, emaknya kepanasan dipayungin. Ibunya nggak marah, emang dia tahu itu anak bego. Tapi kan bener, sampai emaknya yang pinter-pinter nggak diajakin curhat sama emaknya yang diajakin curhat itu yang bego. Padahal emaknya tahu nggak nyambung sebetulnya. Ya, ternyata punya anak pinter semua jangan bangga. Sepi pada saat meninggal, coba yang bego nggak kemana-mana, di rumah aja. Ibunya juga nggak marah-marahin, emang dia tahu itu bego. Orang-orang pada ribut, keroyokan, dia lari bawa golok, yang bego mah megangin tiang aja. Yang ditangkap polisi yang pinter apa yang bego? Artinya jadi orang bego zaman sekarang rada aman, nggak pernah berurusan dengan kepolisian. Oh, yang itu dikejar-kejar karena narkoba, emang pinter anak orang kaya. Entah yang miskin mah nggak dikejar. Orang dia nggak narkoba, bener. Ya Bu, dia cuma maboknya mabok cubung, maboknya mabok gadung. Saya juga ngalamin mabok masih kecil, waktu main diajak naik ke Midi Puter. Iya, habis gocap berempat celeng semua yang Makanya yang dilarang sama agama, saya sering kalau ceramah saya bilang, yang dilarang sama agama, yang dilarang sama orang tua, yang dilarang sama negara, jangan dikerjain, bangkrut kita. Makanya anak durhaka itu bukan cuma karena dia galakin orang tua, bukan. Berapa banyak emak yang sengsara kena narkoba, kasusnya beresin, jual halaman depan, hilang ke rumah, nggak ada halaman.
tangkap lagi, tebus lagi, jual ruang tengah, tangkap lagi, tebus lagi, jual kamar samping. Akhirnya emaknya di dapur nggak keluar-luar karena di depan habis dijualin. Jadi jangan kira-kira anak ibu gede, pas udah gede ibu lepas kemudian bisa bahagia. Ibu belum tentu. Makanya acara-acara seperti ini luar biasa. 2 jempol buat teman-teman panitia, 2 jempol. Sampai semuanya panitia pakai seragam. Nggak tahu itu motong duitnya dari mana. Kata ketua panitia, anjing nih. Sampai seragam gua dikatain. Ini karena kompaknya persatuan dan kesatuan. Ini yang begini nih, akur. Hidup itu akur. Ibu sebelah kanan saya, bapak sebelah kiri, akur nggak itu? Coba kalau dicampurin, ngaco, nggak ngaji akhirnya. Bener itu. Ya, orang tetangga saya cuma kalingan triplek aja jadi netes gara-gara dicampur. Makanya ibu saya yang baik-baik, yang soleh-soleha, amin, ngelihat malam hari ini masih cerah, ya kan? Ya bu, karena ibu punya hati yang senang. Ingat ibu orang yang nggak mau ketawa cuma 2. Saya lihat dari panggung. Siapa itu? 1 kurang sehat, yang kedua banyak utang. Kan itu di rumah cemberut, di pengajian cemberut, sampai pulang lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu, karena kebanyakan cemberut. Tapi kalau malam hari ini ibunya girang, bapaknya senang, jujur bapak, bisa aja istri kita udah 3 hari di rumah sama kita boro-boro ketawa, nyengir aja males. Benar pak? Tapi malam hari ini ketemu saya girang, berarti bapak udah nggak ngehibur lagi. Sebab ada di tempat saya, istri kalau ketemu suaminya selalu gue itu belum tentu ngidam pak. Bisa jadi udah seminggu nggak dikasih duit. Bukannya enak karena bawaan baik, enaknya sama kita. Ya bu, ya bu, girangin bapak. Ibu punya surga, tapi kunci surga ada di bapak. Ikhlasin. Lihat bapak nih, kasihan pagi sore siang malam nyari duit, sampai sekarang nggak kaya-kaya. Coba lihat bu. Bahkan ada tetangga saya sampai ngepet gagal. Mau berubah jadi bagong, akhirnya jadi kucing. Bukan dilemparin duit, malah dilemparin tulang ikan. Apa nggak capek? Capek jadi suami pak. Makanya kita sekarang udah tinggal sisa hidup. Dulu masih muda, kita punya pandangan hidup, baru dipandang-pandang hidup. Nanti makin lama kita harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Ada hasil akhirnya di ujung, dipegang nggak hidup, dipandang juga nggak hidup, karena emang udah sisa hidup. Lato-lato waktu kecil bunyinya tek 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 tek. Masih muda pak. Lato-lato yang di atas 60 jangan harap pak. Paling bunyinya ke kanan doang, teplak. Udah. Teteh denger ya? Saya pikir teteh nggak paham. Ternyata teteh pemain lato-lato. Ya, jam berapa ini teteh? Udah malam belum teteh? Jam berapa? 11:30. Hah? Jam 11:30, jam 10, jam 11, banyak jam rusak ya di sini ya. Yang bener atau yang bener jamnya? Hah? Kenapa? Bukan sejam. Nyumbang goceng pengen lama. Tapi nggak berasa kebersamaan malam hari ini, nggak berasa. Terus ibu, yang penting ke depan kita sudah dikader oleh senior-senior kita dari angkatan Repagan 1, 2, dan 3. Kita sudah bisa berbagi hari ini, adik-adik kita kumpul. Saya dengar suka ada kegiatan sosial ya, ada sunatan massal juga, benar. Mudah-mudahan ke depan yang belum sunat-sunatin, yang udah sunat biarin aja. Kalau disunatin lagi nggak ada palanya jelek, ada telur nggak ada burungnya nggak bagus. Ya bu, ibu tahu kenapa laki-laki harus sunat? Supaya kelihatan palanya. Disebut
hitan buka helm. Jadi disebut hitan itu buka helm. Kenapa dibuka helmnya? Supaya bersih. Kalau helmnya nggak dibuka, khawatir dalamannya kotor. Ya Bu ya. Ibu tahu kan sekarang udah pada heran kan? Kasih sampo taruh di atas, di bawah lampu, pasti heran. Mengkilat ada matahari di situ ya Bu ya. Ini ceramah malam Bu, bener kagak PA ya. Karena saya merasa ini syiar Pak Kiai. Jadi kalau panggung tuh syiar harus rame, kalau taklim harus bener. Jadi bedanya itu kira-kira. Kenapa saya ceramah? Nggak jelas. Karena saya target saya ibu-ibu girang, ibu-ibu senang. Siang dia udah pada patungan. Nanti mau benernya sama ustazah, ya Bu? Benar. Mau bener sama ustazah, mau ngaji di talim. Hari ini kita berikan tepuk tangan buat teman-teman panitia. Sukses, luar biasa. Komplit dari RT, RW-nya, lurahnya, sampai dewannya ada malam hari ini. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Yuk bareng Ibu, karena hujan juga udah mulai reda. Legging saya juga udah rada basah. Udah rada lengket karena nggak ada kipas anginnya. Ya kelihatannya saya ceramah kering, padahal dalam demek. Tapi saya senang, nggak berasa guru-guru saya, kiai-kiai saya, ustadz-ustadz muda malam hari ini hadir. Semua elemen hadir di sini, masya Allah. Termasuk Pak Lurah udah pulang belum? Masya Allah, makasih Pak Lurah. Pak Lurah juga udah dampingin kita. Alhamdulillah, kasih 1 dus apa 2 dus Pak Lurah. Itu air kesehatan, besok air yang kita minum saat berbuka dan sahur di bulan puasa. Itu air sehat Ibu. Kasih aja Pak Lurah biar 5 dus ya. Bukan aja buat minum Pak Lurah, buat cebok boleh, buat mandi juga boleh. Jadi saya melihat Pak Kades dari jauh orangnya enak diajak ngobrol, mau senyum. Ada orang yang malam-malam udah pengennya kesel aja bawaannya. Tapi Pak Lurah mah enak, udah biasa berarti ngadepin masyarakat. Ya, Ibu, udah capek belum? Udah capek belum? Belum pernah ada penceramah sampai pulang nguyung pingsan gitu, belum pernah. Ibu belum pernah nyiapin itu ambulan buat penceramah pulang, belum pernah. Rela amat rumahnya penceramah mati di sini. Ya, Bu, pesen saya yuk ramein. Orang-orang tua kita sudah mewariskan kebaikan. Sampai hari ini kita kumpul, artinya orang tua mewariskan kebaikan ke kita, kita sudah jalanin. Mudah-mudahan siapa orang yang doain sama bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama ibu bapaknya, sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya Bu, tadi saya bilang tuh, anak nakal bisa aja kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan ibunya, karena itu anaknya. Oh ini nggak mirip ibunya, nggak mirip bapaknya, kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Katingali ku emak, kehalangan triplek meren. Ya Bu, aslinya anak itu bagaimana bapaknya. Jadi hari ini kita sudah diwariskan, kita kenapa baik sama masyarakat kita, baik bertetangga, baik, masya Allah luar biasa. Itu bisa jadi kita sudah menjalankan dan mengikuti, meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua yang orang tua wariskan kepada kita. Mudah-mudahan tambah berkah. Karena semuanya kita bakal pulang menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, berbuat baik. Hari ini teman-teman panitia berbuat baik. Hari ini Repagan berbuat baik. Kumpulin masyarakat, para tokoh malam hari ini kumpul. Besok menyambut Ramadan kita udah bersih-bersih. Ramadan bulan bersih, artinya kita kumpul begini dalam suasana bersih, jangan ada dosa di antara kita. Luar biasa, luar biasa. Saya bangga. Panggungnya besar, tendanya besar, masyarakatnya besar, walaupun yang ceramah enggak besar. Laki-laki enggak penting besar, biar kecil, yang penting
gocekan. Jarum jahit itu yang bagus karena kecil, beda sama jarum kasur. Ini maaf nih Pak, kita ceramah udah malam ya Pak ya. Sekedar mengingatkan aja bahwa kita punya kewajiban di rumah, istri juga punya hak. Jadi kalau udah hujan begini aja biasanya hawa-hawanya cakung, cuaca mendukung. Laki-laki tuh otak nggak penting Pak, cuman dua, satu jengkal ke atas dari bujal ke perut itu makan, satu jengkal lagi dari bujal ke handap etak ngansak itu kudu mikir sebetulnya. Nah, itu baik sejengkal ke luhur, sejengkal ke handap itu baik beres ya. Bener Ibu? Makanya Ibu mesti paham, daripada ribut capek. Ingat pesan saya nanti begitu pulang Bapak marah-marah, tabok siap lain, Ibu jangan mundur. Kenapa Ibu kalah? Karena ibunya mundur. Jadi kalau Bapak maju, Ibu maju, nanti Bapak yang mundur. Ya, nih contoh, kalau Bapak udah tabok siap lain, maju, ayo lagi tabok. Paehan ya, paehan. Gua tahu kalau gua paeh lu mau nikah lagi kan ya. Pasti Ibu maju, Bapak yang nanti praktekin Bu ya. Ya Bu ya. Dua tuh. Kalau Bapak maju, Ibu jangan maju terus. Kenapa Bapak maju terus? Karena ibunya mundur. Ingat, Ibu orang hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim camkan itu. Ibu ngelahirin anak nggak hitung-hitungan sampai anak 12-13. Ibu saya anaknya 13. Masa sarapan pagi rebutan kaki cak hiji pae ade aya. Loba-loba teuing anak. Makan supaya cukup sayur bening, oyong bening, ketimun bonteng bening, bayam bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Pinternya orang-orang tua. Mak subur, Bapak hebat, dari balong Bapak pakai kolor. Di luhur ditenden di luhuran panto. Mak lewat ngecerak reneh deui bae sama. Hebatnya indung aingnya. Tapi orang sekarang punya duit, punya tabungan, punya tanah luas, jarang punya anak 2-3 paling. Nggak ada anak kayak orang dulu 12, 13. Bangun tidur kayak anak curut. Hebat orang tua kita dulu. Makanya maaf, satu aja anak hebat dari 10 aman. Sekarang punya anak 2, mati 1, tinggal 1, mati lagi 1. Habis, bikin lagi, udah kering, klep udah rusak, keran udah mampet. Makanya orang tua kita dulu hebat, banyakin anak. 1 jadi orang sukses. Coba Bapak punya anak 10, 1 jadi presiden, aman. Yang 9 menteri semua. Beres, bener Ibu. Makanya besok adik-adik kita masukin ke pondok, suruh ngaji. Besok jadi hafizoh, penghafal Quran. Suaranya bagus jadi qori'ah. Rajin ceramah, anak kita besok jadi da'iyah, da'unah, da'atih, da'unah. Yang buka rumah makan padang. Ya Bu, punya anak Ibu latihan qori, pergi haji gratis. Gampang pengen jadi qori, latihan aja. Pasti tetangga ada yang nyaut, wah siap kondangan. Kami saya unggal kue ngaji, wah anda. Suara anak teteh cakep besok jadi qori aman. Teteh nggak ada umur, kita jadi orang tua, bakal tua meninggal, anak bisa mimpin tahlil aman. Nggak bayar ustad, bener. Udah bayar ustad nggak ada duit teboga, anak nggak bisa mimpin tahlil. Kan nggak enak dong jadi mayat kayak bingung gitu. Iya Bu. Apa anaknya penyanyi, emaknya meninggal, ada nggak? Ibu yang begitu meninggal minta dinyanyiin. Belum pernah dengar saya. Ada nggak ada yang nitip, nanti nenek meninggal tolong nyanyiin 2 lagu buat nenek. Yang pertama Kereta Malam. Pantes banget emaknya lagi selonjor, jegi. Nggak bakal, bener. Ya Bu, anak bisa ngaji aman. Yasin. Wah, Ibu sudah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim linzira kama anzira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
emak seneng tuh senyumnya enak. Coba anaknya penyanyi terkenal, ibu mau meninggal, pantas banget itu. Gara-gara sebotol minuman. Aku terek apa ya minuman. Terus baik-baik. Orang sakit itu harusnya diantarnya pakai ayat suci Al-Qur'an. Makanya di mana ada taklim, di kampung kita ada taklim, ada majlis, ayo ramein ibu-ibu. Kalau ngaji kata guru saya, baca Quran, buka Al-Quran, bukan baca Quran, buka HP, kan ayat suci Al-Quran doang. Monyet talanjang gak ada, BF Jepang gak ada. Kita sorry. Bener, tapi kalau kita baca Quran, buka Al-Quran, karena Al-Quran isinya ayat suci Al-Quran. Nggak ada kejadian orang baca Quran, buka Quran pakai lobet. Tapi ada pernah kejadian kalau lagi baca Quran kan hafal itu lagi ya lobet tepek kan apa dia panik mer. Tapi kalau kita baca Quran harusnya buka Al-Qur'an la yamassuhul mutahharun, sebelum baca Quran bebersih heula ngalamuduh heula sebelum megang mau ngaji cium Quran, selesai ngaji cium Al-Qur'an. Pantas nggak kalau kita mau ngaji buka HP cium HP, selesai ngaji kita cium HP, pamajikan di belakang kita sehari kenyotan baik. Ribu, ya bu ya, mudah-mudahan malam hari ini saya ngucapin terima kasih luar biasa Pak Aga, kampung Pak Gadungan luar biasa, terima kasih. Saya kasih tahu mudah-mudahan undang saya sekaliannya, jangan sering-sering, mahalnya ya, maaf dari 3 generasi alhamdulillah. Saya dengar ada bos tadi saya makan di rumah bos, makan udah nyaho ya balik ke tambahan mah itu lain minta emang ngobrol doang komandan, ngobrol atau film pasugan yang sugan bukannya minta. Saya dari tadi juga lihat ini nggak ada minumannya, ada pisang doang, nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa, cuman pisang doang atau monyet gitu kia. Maaf ini cuma cerita, bukan berarti saya minta kopi, bukan. Maaf panitia ya, maaf ya, bukan saya berarti saya bacain meja kok nggak ada minumnya, meja nggak ada kopinya, bukan berarti saya minta kopi, maaf. Kita masing-masing udah pada tua, ngerti dong. Kuat sampai jam 11, kuat nitahnya jam 12, tapi meja naman ayat tahu atau tukang tengah peting dah harga tahu. Panitia luar biasa, saking sibuknya sampai meja ngan ayat jauh, ayat jeruk, ayat kelengkeng geus batangna nyaho eta menang mulungan di mana boy, ayat tisu. Maaf mungkin panitia tahu lah kalau saya ceramah itu rada ngacai. Jadi walaupun nggak ada cai kan tisu doang, nanti beres tisu beak pakai kanebo basahnya. Udah cukup, nggak usah lari-larian panitia, nggak usah. Emang nggak ada yang lari-larian kan? Atau bos ke cicing bae ngakemen. Malam hari ini kita benar-benar kumpul yang ngaji dari awal, dari pagi, siang, malam sampai hari ini kita berkah ibu. Walaupun kita bercanda nggak ada dosa di antara kita. Ibu resep kan? Bapak juga resep. Artinya malam hari ini benar-benar Pak Gadungan benar-benar happy. Lurah sampai sekarang belum balik-balik, masih setia menemani kita walaupun dia tahu penceramah China. Nggak usah ngespaehan bae aing. Kagadungan can aya penceramah nepi ka paehna. Di koroake ge sabodo mah. Eta kuresep-resepna rada poho teteh. Aku minta cai bukan minta dibawain galon. Kan mungil kayak. Oh, mungil. Teteh, waktu ku tolak
lihat lagu waktu kecil nggak taunya mungin-mungin. Aku juga nggak tahu waktu ketolak. Aku pikir pesta karena gampang nongol. Bukti cintaku padamu bukain dong ya. Saya agak ribet gitu buka ini. Terima kasih dibukain, makasih. Kalau teteh bukain saya dan saya bukain teteh. Ceramah malam nih, bener enggak PA ya? Oh, panas makanya. Ya, alhamdulillah teteh hatur nuhun ya teh. Teteh MC ya? Insyaallah makasih teh. Nanti kita buat foto bareng ya teh. Teteh di belakang salon, saya di depan. Ya, jadi buat status antara penceramah sama MC nggak jelas. Di malam hari ini puas panitia dari pagi, siang, sore sampai malam kita masih kumpul. Berkah. Amin. Kata Kiai al-barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Panitia tambah gagah, tambah sehat, tambah kompak ke depan. Luar biasa bisa kumpulin orang sebanyak ini. Nggak nyangka. Ketua panitia tadi saya lupa teh. Pak siapa? Pak Haji Ruslan. Pak Haji Ruslan, catet Pak. Ini diagendakan. Nanti kita ngobrol sama lurah. Kalau bisa acara seperti ini seminggu 3 kali lah. Yang ceramah saya terus. Mudah-mudahan 3 bulan ceramah dapat ninja aing. Enggak semua ustadz nggak dikasih minum diem. Kalau saya mau ngomong teteh, bukan berarti saya minta. Yang namanya menghormati tamu boleh dong. Masa jam 12 kan ayat tahu dong. Itu nggak merasa penceramah, aku ngerasa kayak monyet gitu. Masya Allah, teman-teman hadroh juga hebat-hebat semua, jago begadang. Ya, nanti di closing saya bakal nyanyi 12 kaset. Ya, saya kalau nyanyi emang rada gugup Bu. Saya dulu pernah syuting sama Pak Haji Roma Irama itu di banyak jalan menuju Roma. Pernah Bu saya syuting sama beliau, ternyata memang beliau legend, luar biasa. Sampai saya pernah dengar ada lagu Maling Cau. Gara-gara ada batur nuar cau teh lagi nebang pisang, Pak Haji lewat jadi lagu itu. Masih ingat Bu? Jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Banyak orang berkata yang jujur pasti jujur, karena zaman ini sudah edan jujur tidak makan. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Itu namanya lagu Maling Pisang. Nah, ya Bu, nah ini mau bercanda aja, yang penting ibu sehat. Punya persoalan jangan ditahan-tahan, biar sehat terus ya Bu ya. Orang kalau pengen lihat sehat apa enggak dari batuknya kelihatan. Batuk sehat itu cuma 2 kali itu masih sehat. Tapi kalau udah kebanyakan main hati, makan hati, timbulnya sakit hati, paru-paru gampang bolong. Batuknya rada panjang, nggak 2 kali, panjang sekali deh. Itu nggak sampai 1 minggu ada pengumuman di mushola. Inna. Makanya abangku jangan sampai batuk kebangetan begitu ya. Artinya itu paru-paru udah bolong, udah kena fleknya. Cukup batuk. Itu biasanya duitnya masih banyak. Tapi kalau tanah udah habis, duit udah habis, utang numpuk, yang nagih banyak, batuknya tengah peti. Malam hari ini mudah-mudahan di Pagadungan masih banyak orang kaya yang banyak punya lahan-lahan luas. Amin. Kalau sekarang kita jual, besok kita kaya, beli lagi. Harusnya anak yang cakep itu punya bapak, tambahin, bukan dihabisin. Sebab anak soleh itu yang cakep, dia cari duit sendiri, dia beli motor sendiri, dia pengen punya rumah, di rumah dia bangun sendiri. Itu anak soleh cakep. Mau sekolah sama orang tua, nanti jual tanah orang tua, ini jual tanah orang tua, udah punya bini main ngabisin bener orang tua.
sampai pengen punya rumah masih di rumah itu orang tua. Besok dia punya anak sama nggak beda jauh kayak gitu. Ya Bu, nah Ozo, makanya ayo jualin banda orang tua, kalau cepat kaya biar kita beliin lagi. Kalau kata orang tua yang ada tambahin, bukan yang ada dihabisin. Kalau pengen punya motor nggak usah jual tanah, cari duit beli sendiri. Cakep nggak itu? Nah kita sekarang udah kebagian. Saya dulu termasuk turunan orang kaya, kata bapak saya 7 turunan nggak bakal habis. Tapi sayangnya saya turunan ke-8. Persis jatuh di saya, habis. Ya mudah-mudahan kita nih anak-anak kita ayo rajin ngaji sayang, nanti suaranya bagus. Jadi kori juara nasional pergi haji gratis. Ibu liatin penceramah, jadi anak penceramah itu jarang. Yang ceramah satu yang kayak gini yang datang bisa 500-an. Artinya Indonesia negeri kita termasuk Pagadungan masih kurang penceramah. Jadiin anak-anak kita penceramah. Maaf ibu, ibu boleh lihat saya ceramah begini doang, tapi dari harga lumayan ya. Ya iyalah. Jangan dianggap kira-kira penceramah orang-orang tidur masih ngomong aja duitnya nggak seberapa. Wow, maaf ya. Saya di mana-mana kalau pulang ceramah bawa parcel. Nggak tahu di sini. Ya maaf ini, maaf bukan lagi ngomongin parcel. Tadi juga air kalau nggak diomongin nggak ada. Dia bukan lagi minta, demi Allah saya nggak minta, enggak. Udah malam. Sampai nyaut di belakang rapi. Nggak tahu yang rapi siapa. Kata beliau pulang dikasih. Gitu, ya saya pulang dikasih kan. Kalau dijaga-jagain saya nggak pulang. Berarti saya pulang dikasih, benar ibu. Dan balik ahabbul kalam minallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan ibu yang pengen berangkat umrah Allah kasih banyak rezekinya berangkat umrah. Yang udah setor haji mudah-mudahan Allah percepat berangkat hajinya. Malam hari ini yuk bareng-bareng. Bukan hanya yang hidup kita doain. Banyak kita punya utang sama orang tua kita. Urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan rumah tangga. Kalau masih acak-acakan, bisa jadi itu salahnya kita sama orang tua kita. Karena urusan dunia adanya di kedua orang tua kita. Urusan akhirat harusnya ketemu kiai, ketemu guru. Karena ilmu yang ngajarin kita masuk surga ada sama kiai. Jadi kalau hari ini kita jadi ibu, dulu kita pernah jadi ibu, punya ibu waktu kita jadi anak. Kalau hari ini sekarang kita jadi bapak, dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak, waktu jadi anak kita punya suami kita belum bangun juga usap mukanya sebut inna lillahi sebab mati itu adalah tidur panjang. Jadi kalau kita lagi tidur berarti ya bu maaf nih, tidur itu mati itu tidur panjang. Jadi kalau suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, jangan dimarahin ibu. Itu suami teteh lagi latihan hati. Diamin aja lama-lama juga pasti nanti benar-benar. Ya, yang keras suaranya, yang keras. Bukti aku cinta kamu. Aku tahu kenapa kamu semangat karena ada kamu di hati aku dan ada aku di hati kamu. Hati kamu, hati aku. Hati-hati, gerak balik motor saya lagi. Yang keras, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berasa enak loh, bener. Saya sampai inget di Kerawang tuh ada biduan tuh lagi nyanyi, kabelnya kesarung sama panitia, tajong panitia, nyetamik kena bibir.
lagi kayaknya enak rumah tangga yang manehna eta bibirna kena ujungnya maratnya anjing aku jeding nah bu pak lope ya jangan ada dosa di antara kita lope. TNI-nya ada, polisinya ada, masyarakatnya ada, ibunya akur, bapaknya akur. Nih Indonesia yang cakep selalu akur. Lope buat ibu lope, teteh lope. Teteh ngantuk nggak? Rumah heran dari. Ya kahonnya burung. Aku terus banget. Ayo, ya MC membaca doa ada kiai apa ditutup sama saya? Oh langsung ditutup saya. Baik, nanti bareng. Ayah 100 mah. Iya, makanya saya nanya karena kan saya dibayarkan ceramah doang. Ketika saya tanya ke MC sekalian ditutup, aduh ayah bareng. Karena saya sama ibu sama bu yang ditungguin sama istri saya itu bukan saya. Istri saya tuh saya pulang ke rumah yang ditungguin istri saya tuh sama kamu. Ya bareng. Ya mudah-mudahan malam hari ini Allah kasih kita sehat semua, panjang umur. Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusan kita, bisnis kita, amin. Allah sehatkan orang-orang tua kita yang kurang sehat. Allah angkat penyakitnya. Dan anak-anak kita jadi anak-anak pintar, soleh dan soleha. Juga terima kasih buat teman-teman panitia. Mudah-mudahan tetap semangat. Repagan 1, repagan 2 sampai repagan 3 sampai terus 4, 5, 6, 7, 8 tetap repagan. Jangan sampai berubah jadi bodrek. Repagan tetap remaja pagadungan. Remaja sekolah. Ngerti orangnya nempok remaja aku banget pokoknya di Pagadungan mau resep eta tak izin aku remaja asiknya gitu. Jadi malam hari nggak berasa tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh agama membaur kita jadi satu, nggak ada perbedaan di antara kita. Ibu pakai kerudung beda-beda, pakai seragam beda-beda, tapi malam hari ini karena persatuan dan kesatuan kita nggak merasa berbeda. Itulah Indonesia. Maka saya kalau ceramah nggak berani membuli orang, nggak berani. Saya kalau nggak berani saya membuli orang. Kadang-kadang begini Pak, Allah rendahkan kita, teman kita, tetangga kita merendahkan kita serendah-rendahnya. Ternyata itu cara Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Ingat nggak cerita tukang es? Ternyata banyak kan dia duitnya masalah. Benar ya? Adil nggak Allah? Yang di atas bisa aja turun ke bawah, yang di bawah bisa aja melesat naik ke atas. Hari ini saya ada di atas, supaya saya jangan terlalu merosot turunnya. Ayo ibu turun juga dong. Kalau ibu nggak mau pulang, saya nggak turun-turun. Dosa kita yang kecil udah pada gede, awamku saudaraku. Yang kecil-kecil pasti gede. Berarti dosa kita yang kemarin kita anggap kecil sekarang udah la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita sehajar dengan istighfar habis-habisan. Mudah-mudahan siapapun kita masih diingetin bahwa sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Modal pergi kita sudah cari, mobil, rumah, semuanya modal pergi. Mana modal pulang kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai kada yang kita bawa. Ya, mudah-mudahan kita ya merayakan peringatan Isra Mi'raj, kita diingetin bahwa kita harus rapi-rapihin sholat kita. Sholat itu tiang agama. Kalau dia sholat berarti tiangnya bagus. Kalau dia nggak sholat berarti tiangnya nggak bagus. Dia bakal meruntuhkan dan menjatuhkan bangunan-bangunan yang bagus. Ya, saya ceramah udah malam,
Kalau ibu nggak pulang juga, bapak nggak mau pulang juga, biar saya yang pulang duluan. Isi aing tadi ada pendahar nih langsung balik lagi. Ya, astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis pasti salah di tulisan. Tukang cuci bisa salah di cucian, tukang macul bisa salah di maculan. Hampir nyaris kita nggak ada yang nggak pernah salah. Al insanu mahlul khata' wan nisyan. Manusia gudangnya salah dan lupa. Maka dari itu mari sama-sama sebelum kita baca doa kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir, astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Dosa kita udah gak ada yang kecil abang, dosa kita udah gede. Percaya nggak percaya abang pegang dada, tanya dosa apa yang belum pernah kita kerjain. Hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain. Pegang lagi dada, kita tanya kebaikan apa, kebenaran apa yang sudah kita kerjain. Malu kita ngakunya, ternyata yang kita anggap benar belum tentu benar. Hari ini abang lihat saya kelihatannya benar, padahal belum tentu benar. Saya sendiri juga nggak yakin kalau saya ceramah kelihatannya. Amin Allah. Padahal yang tahu benar nggak benarnya tanya bini saya. Laki-laki sedikit benarnya kalau depan bininya. Ya bu ya, agak habis ngomong baik ayam. Amin Allah. Astagfirullahaladzim fil jamil kabir wa ridha Allah wa bi syafa'ati Rasulillah wa qubuli du'a nabiyina wa ummina wal ustadzina bil arwahi jami'ah fil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Allah hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, kakek kita, uyut kita, leluhur kita, para karuhun kita. Adanya beliau karena adanya kita, wasilahnya kita nggak akan ada kalau nggak ada orang-orang tua kita. Malam hari ini tanpa sadar kita sudah jadi orang tua, kita sebut orang tua kita. Mudah-mudahan nanti kita disebut juga sama anak-anak kita, biar makin berkah kita, makin berkah kampung kita, makin berkah rumah tangga kita. Dan Repagan mudah-mudahan selalu berkah. Tokoh-tokohnya luar biasa. Allah kadar nanti ada regenerasi berikutnya yang lebih hebat dan hebat sesuai dengan zamannya. Wa ummina, kita sebut ibu kita. Ustadzina, guru-guru kita sebut abang kita yang sudah meninggal dunia menolong kita. Kuburan itu gelap saudaraku, sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap. Karena nggak bisa pak masang token narik kabel, nggak bisa. Mana yang bikin terang? Yuk malam hari ini kita baca Fatihah biar terang kuburan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, teman ngaji, teman main, teman sekolah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya Allah, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya. Bi ulumihim wa barakatihim, bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Quran. Sambil buka botolnya bu yang ibu udah beli. Yang kagak beli nggak usah buka. Korek. Yuk bareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.